Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kita boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah pada hari ini. Merupakan suatu anugerah bagi Tuhan, bagi setiap kita. Kita boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita masuk ke ibadah, kita mengambil saat teduh. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan perantara putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Amin. Setiap kita memerlukan Tuhan, jiwa kita memerlukan Tuhan. Mari kita pujikan dari PPR 159, Padamu Tuhanku hamba perlu. Padamu Tuhan, senang atau susah. Padamu senang susah, tinggallah sertaku selamanya. Jiwaku sangat perlu padamu Tuhanku, berkat sekarang ku datanglah, berkatilah ku sekarang ku datanglah. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Nehemia 9 ayat 5. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Bapak dan Ibu, setiap kita pada pagi hari ini beribadah, mungkin dalam pikiran kita penuh dengan kekhawatiran akan pekerjaan kita, ketakutan, mungkin toko kita semakin lama kok tambah sepi. Dan bahkan saya pun beberapa hari yang lalu rumah saya kemasukan pencuri. Bukan masalah barang yang dicuri, tetapi ketakutan, kekhawatiran saya bisa jadi malingnya itu balik lagi ke rumah saya. Mungkin dia tahu
kelengahan saya di mana, mungkin dia bisa balik lagi. Itu yang membuat saya khawatir, takut, dan malam harinya saya tidak bisa tidur. Di dalam pikiran saya, bagaimana caranya supaya rumah saya tidak bisa dimasuki maling lagi. Ya, kekhawatiran dan ketakutan itu ada di dalam pikiran saya, hati saya. Dan melalui lagu ini, ketika saya mempersiapkan, saya sudah siapkan lagu ini sebelum kejadian itu. Dan ketika keesokannya saya latihan, saya mainkan pujian ini, saya sambil nyanyi, sambil main piano, menguatkan saya, ya sedikit mengurangi kekhawatiran saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pujikan tiang awan tiang api, biarlah pujian ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mungkin mengkhawatirkan akan pekerjaan kita, mengkhawatirkan akan masa depan kita, keluarga kita. Mari kita pujikan tiang awan tiang api.
masuk di dalam doa pengakuan dosa. Setiap kita yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Kau masih izinkan kami oleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, yang tidak pernah lepas dari kekhawatiran dan ketakutan terhadap pekerjaan kami, terhadap studi anak-anak kami, terhadap perkembangan situasi yang ada. Kami seringkali lupa Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang tetap memelihara kami, walaupun di saat susah, di saat senang, Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kekhawatiran dan ketakutan itu menjadi tuan atas hidup kami. Kami mau Tuhan, kami boleh terus mengingat kebaikan Engkau Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ini, biarlah Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami, untuk kami boleh mengerti kebaikan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Ampuni kami Tuhan secara pribadi maupun secara komunal, di saat kami, kehidupan kami di dalam lingkungan kami, di dalam bergereja, di dalam pekerjaan kami, di kantor kami. Mungkin kami masih belum bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Oh, ampunilah kami Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk boleh sejalan dengan pikiran-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang Maha Kasih yang mengampuni kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 8 ayat 25. Petunjuk hidup baru. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mari kita meresponi ayat petunjuk hidup baru ini dengan pujian janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah
rasa dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Amin. Biarlah setiap kita boleh terus meyakini akan janji-janji Tuhan yang memberikan pengharapan bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Suarman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Saat ini kami rindu akan firman-Mu melawat kami rindu firman-Mu menguatkan, menghibur kami, dan kami rindu firman-Mu memberikan kami akan kepastian, akan kekuatan hidup ini ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami untuk merenungkan, untuk dapat memahami akan seluruh makna firman Tuhan yang akan kami bacakan. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang kelima, dan kita lanjutkan nanti pada ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita membahas satu tema pada hari ini adalah sikap orang
yang menantikan janji Tuhan. Ketika kita berbicara tentang sikap orang yang menantikan janji Tuhan, menantikan berarti kita ada sesuatu hal yang ditunggu, ada sesuatu hal yang kita nantikan. Dan berikutnya ketika berbicara tentang janji, berarti ada seorang yang telah memberikan janji dan ada seorang yang menerima janji. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di bagian firman Tuhan yang kita bacakan. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya maksud saya, untuk menantikan janji Bapa, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pernah enggak Bapak Ibu menerima janji dari seseorang, tetapi seseorang itu tidak pernah menepati janjinya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kesal, senang, bahagia, atau marah? Atau pernah juga Bapak Ibu menerima janji dengan seseorang, tetapi seseorang itu menepati janjinya tepat waktunya? Bagaimana perasaannya? Saya percaya Bapak Ibu memiliki perasaan senang, sukacita, dan bahagia. Karena janji yang Bapak Ibu tunggu-tunggu itu sudah ditepati tepat pada waktunya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kalau kita berbicara di bagian ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentang penantian para rasul atau para murid tentang janji Bapa, apa yang mereka nantikan itu adalah tentang pencurahan Roh Kudus yang telah dinubuatkan ya di dalam Yohanes ketika Yesus ya masih bersama-sama dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya, bahwa ia berjanji bahwa setelah dia naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan menyertai para murid dan seluruh orang-orang percaya. Nah, mari kita melihat bagaimana sikap orang yang menantikan janji Tuhan ini. Bagaimana sikap para rasul, bagaimana sikap murid-murid menantikan janji yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika Yesus bangkit dan selama 40 hari dia tetap bersama-sama dengan murid-muridnya, tetap menyatakan dirinya dan memberikan tanda-tanda, meneguhkan iman para murid, para rasul pada saat itu, bahwa mereka harus yakin bahwa Yesus telah bangkit dari maut dan telah mengalahkan dosa. Dan selama itu dia tetap menceritakan tentang kerajaan Allah, dia tetap menghibur mereka dan tetap menyatakan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada hal yang begitu menarik dari bagian yang kita bacakan pada hari ini, ya. Yang pertama, sikap orang yang menantikan janji Tuhan adalah taat. Taat ini menjadi hal yang penting. Kenapa saya katakan hal penting? Bahwa Yesus memberikan perintah kepada murid-murid untuk menantikan janji Tuhan itu di Yerusalem. Ya. Kenapa harus di Yerusalem? Karena di Yerusalemlah Yesus itu dibunuh, dan di Yerusalemlah Yesus juga bangkit. Dan di Yerusalem Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sudah menubuatkan bahwa di Yerusalem dia akan memulai pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus telah memberikan perintah kepada para murid bahwa mereka harus kembali di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Kenapa harus di Yerusalem, Bapak Ibu? Saya sudah katakan tadi bahwa Yerusalem sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa Yerusalem, di mana Yerusalem dimulai pekerjaannya. Oleh sebab itu mereka harus taat dan kembali ke Yerusalem. Mereka ada di mana pada saat itu ketika
menerima perintah Tuhan itu. Mereka ada di Bukit Zaitun kalau kita melihat di ayat 12. Mereka ada di Bukit Zaitun dan mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Dan mereka itu mau taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita pelajari tentang ketaatan. Tuhan Yesus sanggup saja tetap dan pasti akan tetap menepati janjinya. Dan dia akan tetap mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang mengisafkan dunia akan dosa. Pasti akan tetap diutus. Tetapi murid-murid diperintahkan untuk mau tetap menunggu, menantikan harusnya di Yerusalem. Dan itu yang mau saya katakan kepada kita. Sering sekali kita saat ini adalah sulit untuk mau taat. Kita tetap mengatakan di dalam hati, wah Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dimanapun, kapanpun Tuhan pasti akan menepati. Tetapi Tuhan juga rindu. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan mau supaya kita mau taat akan perintahnya. Ketika di dalam pekerjaan, apakah kita benar-benar itu karena suatu ketaatan kita kepada Tuhan? Pelayanan kita harus membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Proses penantian kita harus membuktikan akan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau bekerja di perusahaan A, di perusahaan B, itu harus membuktikan bahwa itu adalah suatu ketaatan kita kepada Tuhan untuk menantikan janji Tuhan kepada kita. Yang kedua saya ingin katakan kepada kita adalah kita melihat di bagian ini Bapak Ibu tentang bagaimana rasul-rasul dan seluruh orang-orang yang berkumpul di sana mereka berdoa dengan tekun. Mereka berdoa dengan tekun dan sehati. Coba kita melihat di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang pertama saya ingin katakan kepada kita, dalam menantikan janji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berdoa dengan sehati dan dengan bertekun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk mendoakan sesuatu hal yang masih belum sebenarnya waktunya itu ditetapkan. Ya. Memang Tuhan sudah janjikan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Tetapi waktunya itu belum jelas. Tetapi coba kita melihat sikap dari para murid, dari para rasul. Mereka dengan sehati untuk berdoa. Ini penting loh Bapak Ibu. Jikalau ada persungutan dan perselisihan dalam hati orang yang berdoa, mereka tidak dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini mereka berdoa dengan bersehati. Artinya apa? Mereka menyatukan hati mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menantikan janji Tuhan. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak membuat perselisihan. Mereka tidak berdebat dulu dalam hal ini. Tetapi mereka sungguh-sungguh mau bersehati untuk berdoa. Ini penting sekali. Apakah di masa-masa yang sulit ini seluruh jemaat masih tetap berdoa dengan bersehati, bersehati dengan keluarga? Apakah kita masih tetap merenungkan firman Tuhan? Apakah kita masih tetap yakin bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita? Yang kedua, berikutnya mereka berdoa dengan bertekun. Artinya apa? Maksudnya apa? Berdoa dengan sabar dan berusaha sungguh-sungguh sampai janji Allah tergenapi dalam hidup mereka. Bapak Ibu, hal yang menarik, Tuhan telah memberikan janjinya bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus.
Dan para rasul selama 10 hari itu mereka terus berdoa. Mereka tidak lalai dalam berdoa. Mereka tekun dengan sabar dan berusaha sungguh-sungguh sampai janji Allah itu tergenapi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apakah ada di antara kita yang sudah mulai bosan untuk berdoa? Tuhan, aku sudah berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir, tetapi juga masih tetap ada. Apa kita sudah mulai bosan? Terserah Tuhan saja deh. Kalau berhenti ya berhenti, kalau enggak ya enggak. Ya terserah Tuhan saja. Tapi kita tidak mau berdoa. Ini sikap yang salah. Kita belajar dari para murid, para rasul yang menantikan janji Tuhan itu sampai tergenapi, mereka tetap berdoa dengan tekun. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali saat ini kita sering giat bekerja untuk mengembangkan pelayanan tetapi tanpa berdoa. Pada akhirnya kita mengalami kegagalan karena melakukan pekerjaan Allah dengan kekuatan manusia. Ini salah. Banyak orang yang bersemangat, yang giat untuk bekerja, mengembangkan pelayanannya, mengembangkan usahanya, tapi tanpa berdoa. Maka apa yang terjadi? Akan mengalami kegagalan karena kita melakukan pekerjaan Allah dengan kekuatan manusia. Jangan pikir pekerjaan Allah itu hanya di gereja. Semua lini kehidupan, aspek kehidupan itu adalah pekerjaan Allah. Maka kita harus lakukan dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita dapat melakukan pekerjaan Allah dengan menunggu dan mendapat rahmat kasih Allah pada saat menunggu serta berharap sambil berdoa. Sekali lagi, kita dapat melihat pekerjaan Allah dengan menunggu dan mendapat rahmat kasih Allah pada saat menunggu serta berharap sambil berdoa. Banyak orang tidak bisa melihat pekerjaan Allah, banyak orang tidak bisa melihat kuasa Allah, akan karya Allah karena tergesa-gesa, terburu-buru, tidak sabaran, tidak tekun, tidak mau menunggu, tidak mau menantikan waktunya Tuhan. Mereka pengen waktunya mereka yang terjadi, bukan waktunya Tuhan. Mereka pengen Tuhan itu yang mengikuti waktunya mereka, bukan mereka yang mengikuti waktunya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tergesa-gesa. Semua terjadi berantakan. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka pengen mengubah rencana Tuhan menjadi seperti rencana mereka, akhirnya kacau balau. Apa yang kita lihat tentang Sarah, istri Abraham, yang tidak sabaran menantikan janji Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Karena dia sudah menunggu beberapa lama dan tidak ada juga, akhirnya dia menyuruh Abraham untuk tidur dengan Hagar, pembantunya sendiri. Apa yang terjadi ketika Hagar sudah punya anak? Sakit hatilah Sarah. Dia diolok-olok, dia direndahkan oleh Hagar. Apa yang terjadi ketika kita tidak sabar menantikan waktunya Tuhan, menantikan janji Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi kacau. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting untuk kita berharap sambil berdoa, menunggu sambil berdoa, menantikan janji Tuhan sambil berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jika sesuatu hal yang kita nantikan,
kita harus menantikannya dengan tekun. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 12 juga dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ini penting sekali, dua unsur ya dalam menantikan, dua unsur penting dalam menantikan janji Tuhan adalah iman dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita berbicara tentang kesabaran itu tidak mudah, apalagi dalam kaitannya dengan menunggu. Itu kita sulit untuk sabar, kita sulit untuk tekun menantikan waktu yang tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kita pengen waktunya kita pengen sesuai dengan jadwalnya kita, bukan sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Maka unsur penting dalam menantikan janji Tuhan adalah iman dan kesabaran. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu butuh yang namanya ketekunan. Kita butuh yang namanya kesabaran. Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dua hal penting tentang ketaatan dan tentang berdoa. Berdoa dengan sehati, berdoa dengan bertekun. Ini penting sebagai sikap kita sebagai orang-orang yang menantikan janji Tuhan. Mereka harus kembali ke Yerusalem untuk menerima janji Tuhan. Jauhnya berapa? Seperjalanan Sabat. Seberapa sih itu seperjalanan Sabat? Kurang lebih 900 meter. Kurang lebih 1 kilometer. Karena orang Israel tidak boleh berjalan kaki lebih dari 900 meter pada hari Sabat. Kalau mereka sudah berlebih daripada itu sudah dihitung sebagai pekerjaan. Maka mereka sangat menguduskan hari Sabat ya sebagai hari yang kudus bagi Tuhan. Nah, maka sebagai kita, mereka harus kembali ke sana. Ya, kembali ke Yerusalem sebagai bukti ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan yang kedua, setelah mereka sampai, mereka naik berkumpul di satu tempat untuk berdoa dengan sehati dan dengan bertekun sampai janji Tuhan itu tergenapi. Dan apa yang terjadi nantinya Bapak Ibu ketika mereka telah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita akan melihat mereka memberitakan Injil. Mereka yang takut menjadi pemberani, mereka yang lemah menjadi kuat, dan gereja Tuhan dimulai dari sana. Pekerjaan pengabaran Injil yang besar dimulai dari sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang menantikan dengan tekun akan menerima upah yang besar, dan upahnya bukan main-main. Ketika kita sudah menerima janji Tuhan, seharusnya juga mengubah hidup kita. Itulah yang diterima oleh para rasul, oleh para murid. Ketika semua yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, mereka terima, dan itu mengubah hidup mereka. Maka sesungguhnya kita juga, setiap orang yang mengaku bahwa telah menerima setiap janji Tuhan, seharusnya hidupnya lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan satu kesaksian sebagai penutup khotbah saya. Ketika kami menantikan akan kelahiran anak kami, Shena, itu bagi saya sendiri bukan hal yang mudah. Dalam detik-detik menantikan akan kelahiran, ketika dokter sudah memprediksi tanggal 22 April, tetapi ternyata lewat, menjadi bingung juga. Tetapi bagi saya butuh yang namanya kesabaran. Kami diuji tentang yang namanya kesabaran. Dan kami diuji bagaimana kami tetap berharap kepada Tuhan.
iman kami juga diuji. Apalagi dalam situasi yang kurang kondusif sekarang ini, kami juga berpikir-pikir harus bagaimana nantinya. Kalau lahir di rumah sakit, bagaimana? Akhirnya kami memilih untuk ke bidan. Terus kemudian kami berpikir lagi, kami ini tidak punya pengalaman apa-apa, kami tidak mengerti apa-apa. Ketika kami menerima telepon dari keluarga yang memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi untuk datang ke Sidoarjo oleh karena situasi, maka kami harus dengan sedikit khawatir. Kami jujur bagaimana, kami bertanya-tanya bagaimana nantinya. Tapi satu hal yang menguatkan kami adalah doa. Tidak sedikit kami berdoa dengan air mata, karena kami jujur kami tidak mengerti, kami tidak tahu bagaimana nanti kalau lahir, bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara memakai bajunya, bagaimana semuanya mengurusnya, kami tidak mengerti. Tetapi puji Tuhan, dalam proses-prosesnya pun Tuhan menolong kami. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, yang saya saksikan adalah ketika sudah ada di bidan, itu sudah pembukaan 3, tetapi sudah sampai jam 1, itu masih tetap pembukaan 3:30. Aduh, bagi saya itu lama sekali. Dari jam 3:30 sampai jam 1 itu hanya sedikit perkembangan, dan sudah mulai terasa capek, lelah dan sebagainya. Tetapi kami bersyukur ada begitu banyak orang yang mendukung kami di dalam doa. Mereka mendoakan kami melalui via telepon dan sebagainya. Dan kami juga mau berdoa. Saya dengan Mas Ratna juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kami kekuatan dan memberikan kelancaran. Tetapi pada akhirnya ketika detik-detik sudah ada pembukaan 7, 8, itu sudah mulai terasa sakit bagi Mas Ratna. Hanya satu hal yang sulit, mengatur pernafasan Mas Ratna. Akhirnya saya membantu dia untuk mengatur pernafasan, untuk bisa bernafas, untuk menarik nafas dan mengembuskannya, supaya dia menendang dengan kuat. Akhirnya apa yang terjadi ketika kami dia sudah berusaha untuk mengendang, tapi belum juga keluar, belum juga ada tanda-tanda. Akhirnya kami berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, satu kata, Tuhan berikan nafas yang kuat kepada Mas Ratna. Itu doa kami yang terakhir. Sampai sudah lelah, capek, dan kami berdoa, Tuhan berikan nafas yang kuat, sehingga bisa mengendang dengan kuat. Akhirnya kami berdoa, dan dengan pertolongan Tuhan itu pun bisa terjadi dan berlahirkan dengan normal. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menanti dengan sabar, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan janji Tuhan, itu bukan hal yang mudah, tapi butuh yang namanya kesabaran. Deg-degan iya, was-was iya, berjaga-jaga iya, tetapi harus dengan tetap taat kepada Tuhan, ikuti kehendaknya Tuhan, dan kita juga mau tetap menantikan setiap janji Tuhan dengan berdoa, dengan tekun berdoa, dengan bersehati berdoa. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, kami bisa merenungkan firman-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami lebih memahami akan firman Allah dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening kas gereja BCA GKT Sidoarjo atas nama Edi Lemena dengan nomor AC 21420011811. Mari kita memberikan persembahan kita pujikan Tuhan yang pegang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang juga asalnya daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan ini supaya boleh dapat dipakai untuk perkembangan pelayanan di tempat Kerajaan-Mu GKT Sidoarjo ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap PTHM yang mengurusi untuk persembahan ini Tuhan, kiranya tambahkan hikmat boleh memakai persembahan ini di dalam pelayanan, pengembangan pelayanan-Mu. Dan kami saat ini berdoa Tuhan untuk kerohanian setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin di antara jemaat-Mu Tuhan banyak yang mengalami kekacauan di dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tetap memberikan kekuatan bagi setiap kami. Janji-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan bagi setiap kami. Engkau tidak akan memberikan kami pencobaan yang melebihi dari kekuatan kami. Kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan yang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, ketakutan. Mungkin bukan hanya dalam pekerjaan, bukan untuk masa depan anak-anak saja,
tapi juga kesehatan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin setiap kami. Jangan biarkan Tuhan, sekali lagi jangan biarkan Tuhan ketakutan, kekhawatiran itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Engkau Tuhan saja yang kami percayai, Engkau yang membimbing kami, memulihkan keadaan, bukan hanya keadaan kami masing-masing, pekerjaan kami, tapi Tuhan memulihkan bangsa ini, menyembuhkan Tuhan. Engkau sendiri yang melewatkan semua virus-virus ini segera boleh berlalu, kami boleh kembali normal di dalam pekerjaan kami, kesehatan kami. Engkau berkati ya Bapa, baik itu suster, dokter yang menangani setiap pasien-pasien. Oh Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kesehatan ekstra supaya mereka boleh menolong mereka-mereka yang sakit. Tuhan tetap berikan imun yang tinggi supaya mereka tidak sampai terserang virus corona juga. Dan kami saat ini juga berdoa ya Bapa, untuk Bapak Armadi dalam proses kesembuhannya Tuhan. Apapun itu Tuhan, tindakan pengobatan yang dilakukan, biarlah itu semua boleh menjadi saluran kesembuhan bagi Pak Armadi. Dan biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Dan kami saat ini juga berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak kami dalam waktu dekat ini harus menghadapi ujian akhir semester secara online. Tuhan, Engkau kiranya berikan kepintaran, kepandaian di saat mereka belajar. Tuhan berikan pikiran yang terang supaya mereka boleh mengerti akan yang mereka pelajari. Tuhan, Engkau juga berkati ya Bapa setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin sedang di dalam permasalahan, pergumulan. Kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan mereka boleh tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yuni, kiranya Tuhan juga menguatkan, menghibur untuk keluarga Ibu Yuni yang barusan ditinggalkan oleh ibu tercinta. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan penghiburan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 10 Mei 2020 kita melakukan ibadah online sudah yang ke-8. Itu artinya sudah 2 bulan kita melakukan ibadah online. Sungguh tidak terasa bahwa kita sudah melakukan ibadah ini selama 2 bulan. Tentunya kita tetap bersyukur bahwa kondisi kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap jaga kesehatan sehingga pada suatu saat ada kesempatan bagi kita untuk melakukan ibadah bersama-sama di gereja. Kita semua sudah siap dengan keadaan yang baik dan sehat. Jaga kesehatan, terus berdoa minta penyertaan Tuhan. Juga tidak terasa pula anak-anak kita yang SMA kelas 3 beberapa waktu yang lalu melewati proses kelulusan dan kita bersyukur kepada Tuhan mereka lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan bagi mereka semua untuk masa depannya tetap dituntun, dapat meniti karir, dapat melakukan masa depannya semuanya dengan tuntunan Tuhan. Kita juga mohon kepada Tuhan supaya dalam masa-masa ini kita semua diberikan kekuatan. Mungkin ada beberapa jemaat yang sampai libur atau bahkan kehilangan pekerjaan gara-gara wabah ini, tapi biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita semua. Yakinlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan dan tim multimedia yang telah mempersembahkan ibadah pada hari ini. Kemudian ada berita duka di mana minggu yang lalu tanggal 3 Mei, Ibu Umi, yaitu ibunda dari Ibu Yuni Jemaat GKT Sidoarjo, telah meninggal, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dimakamkan pada hari itu juga.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga. Kemudian untuk persembahan selama ibadah online, Bapak Ibu jemaat semua tetap dapat memberikan persembahan. Yang pertama-tama seperti yang biasa kami telah berikan petunjuk, yaitu melalui amplop seperti ini. Jadi tertulis tanggal, kemudian juga dapat ditambahkan di sebelah sini peruntukannya untuk kantong merah atau kantong hitam. Kemudian amplop-amplop ini dibawa pada saat kita bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja. Kemudian yang kedua, melalui transfer di Bank BCA atas nama Edi Lemena Amsalgi, di mana transfer ini dapat dituliskan di beritanya itu untuk perpuluhan atau untuk syukur atau inisial bila Bapak Ibu merasa perlu. Kami percaya meskipun dalam ibadah online Bapak dan Ibu jemaat semua tetap Tuhan berikan kebaikannya sehingga Bapak Ibu dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena meskipun dalam suasana seperti ini kita beribadah di rumah masing-masing, tentunya gereja tetap melakukan aktivitasnya, tetap ada operasional yang harus kita penuhi, sehingga itu pun tidak lepas dari biaya-biaya. Dan saat ini juga tentunya kita juga tetap memberikan yang terbaik bagi pekerja-pekerja kita, yaitu melalui THR, di mana mereka akan melaksanakan ibadah hari raya mereka, dan kita tentunya sebagai anak Tuhan, hamba yang baik dapat memberikan yang terbaik bagi mereka melalui THR ini. Dan kami percaya Bapak Ibu semua melalui persembahan tetap dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian warta bagi Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan tetap memberikan perlindungan, stay healthy, tetap disertai dalam Tuhan, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul kembali di gereja. Selamat pagi. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Sumiati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan dan juga puji-pujian yang boleh kita naikkan bersama-sama sekalipun ibadah di rumah. Karena itu biarlah sebagaimana janji Tuhan memberikan Roh Kudus dan itu digenapinya. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita punya kerinduan, punya sikap yang benar menanti-nantikan janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita masing-masing seturut dengan waktu dan kehendaknya saja. Karena itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, saya akan membacakan bagi kita Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Biarlah kita semua menanti-nantikan janji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita mengiring Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua dan memberikan saudara damai sejahtera, memenuhi hatimu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu diberkatinya, dibuatnya berhasil, pendidikan dan masa depan anak-anakmu diberkatinya. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.